Oke, baik. Di acara ini begitu, di Investment Summit and Award 2025 yang akan digelar pada bulan November nanti, salah satu yang akan dicapai adalah menempatkan Indonesia dalam rantai pasok global untuk itu tadi memajukan pertumbuhan ekonomi lewat KEK-KEK ini sendiri. Kira-kira bagaimana caranya dan bagaimana sebesar apa peluang kerjasama baru yang dilihat lewat forum ini yang akan digelar pada bulan November nanti? Mungkin boleh Pak Riza. Ya, tentunya kami akan mencari investor-investor juga yang punya jaringan internasional, sehingga dengan demikian nanti bisa menyambung dengan contohnya misalnya kita punya di KEK Semangke kan ada Unilever. Unilever itu punya jaringan internasional, sehingga nanti barang-barang produksi daripada Unilever di Semangke itu bisa dikirimkan ke negara lain yang punya supply chain. Sehingga dengan demikian seperti investor seperti itu yang akan kami dorong untuk bisa nanti berinvestasi di KEK-KEK yang ada. Oke, baik, mungkin kalau dari Pak Susi sendiri boleh menambahkan berkaitan dengan agenda besar yaitu SDG ISA 2025 ini, apakah ada ekspektasi atau indikator tertentu yang ingin dicapai dalam forum ini, Pak? Ya, saya kira dari sisi tujuan yang tadi disampaikan Pak Edwin, selain ini kita berharapkan menjadi forum bersama untuk seluruh stakeholder kumpul bersama, kemudian calon-calon dan potensial investor ya supaya hadir. Beyond dari itu sebenarnya kita ingin mendesain adanya satu event tahunan yang kira-kira bisa punya kredibilitas yang dipercaya oleh para calon investor yang setiap tahun ditunggu. Jadi event tahunan ini kalau bisa kita jaga kredibilitas dari pelaksanaan investment summit ini itu. Kita inginnya tiap tahun calon investor nunggu event ini sehingga itu jadikan ajang untuk pertemuan seluruh stakeholder yang akan menanamkan investasi khususnya di KEK. Sehingga kita bisa pastikan misalkan kita selenggarakan di setiap kuartal 4 misalkan apakah di Oktober, November menjelang akhir tahun sehingga para investor yang merencanakan akan melakukan investasi strategis ke Indonesia menunggu event ini. Dan kita persiapkan betul selain acaranya nanti mempertemukan antara calon investor dengan beberapa pelaku usaha di bidang kawasan ekonomi khusus, kita juga ingin membahas isu-isu strategis seperti tadi misalkan bagaimana kita menarik global value chain ke negara kita, kemudian bagaimana memanfaatkan intermoda transportation yang secara logistik mungkin akan lebih efisien, termasuk kita harus bicara karena di dalam konteks global kita sangat terpengaruh dengan berbagai dinamika global, mulai kebijakan tarif dari Trump sampai ke geopolitik kita bisa diskusikan. Nah kita pengennya ini kan baru pertama kita selenggarakan, kita akan membangun kredibilitas itu gitu loh, sehingga kita berharap ini jadi event tahunan yang betul-betul diharapkan, ditunggu oleh para investor kalau mau investasi besar yang strategis ke Indonesia tunggu event ini gitu. Jadi kita pengennya ke sana lebih dari tujuan-tujuan yang secara praktis sudah kita desain di dalam acara ini, kita pengen itu menjadi event yang memang ditunggu oleh seluruh calon dan potensial investor. Jadi pintu masuk. Betul, dan jadi tahunan yang memang ditunggu oleh mereka sehingga seluruh stakeholder bisa kumpul bersama di situ dan tidak hanya mendiskusikan rencana investasi sekaligus berbagai isu strategis global tadi kita bahas sama-sama di sini. Oke, baik. Sebelum kita menutup dialog pada kali ini begitu, mungkin satu yang juga cukup menarik ya untuk di-highlight dan juga mungkin pemirsa CNBC Indonesia ingin mengetahui adalah berkaitan dengan rencana KEK halal. Ini kan bisa dikatakan yang pertama, perdana di Indonesia atau di Indonesia. Di Indonesia begitu. Kira-kira bagaimana rencana realisasinya dan mungkin boleh dijelaskan sedikit teknisnya nanti akan seperti apa, mungkin boleh Pak Susi. Ya, jadi ada satu usulan KEK baru yang sekarang sedang proses menunggu penetapan PP-nya adalah KEK Halal Sidoarjo. Memang kalau kita lihat dari berbagai desain bentuk dari KEK yang ada, dari sisi insentif baik fiskal maupun non fiskal itu sangat berpotensi untuk mendorong industri halal di Indonesia. Selama ini kalau kita lihat potensi industri halal di kita itu sangat besar sekali. Namun kan sering kita membaginya ada keuangan Islam, ada ekonomi Islam, keuangan syariah, ekonomi syariah. Yang lebih maju adalah dari sisi keuangan syariahnya, ada perbankan syariah, ada pembiayaan syariah dan sebagainya. Sementara di sisi sektor real, manufaktur dan sebagainya, kemudian sektor-sektor yang selama ini kita harapkan konkret berkontribusi ke ekonomi yang konsep syariah dan halal memang belum banyak. Nah karena itu kita ingin mendesain satu kawasan. Kita sudah mengenal ada kawasan namanya KIA, kawasan industri halal.
Itu ada 4, satu di Bintan, kemudian di Cikande, kemudian di Sidoarjo ini, yang terakhir di Japabeka. Tapi harus kita akui memang masih sangat jauh dari pengaruhnya secara signifikan ke ekonomi kita, karena memang eksposurnya masih kecil sekali, sehingga ya, dan dari sisi transaksi juga masih sangat kecil, belum signifikan. Sehingga kita ingin mendorong pengembangan salah satu kawasan yang kita sebut KIK Halal Sidoarjo. Secara konsep tadi Pak Edwin sudah menyampaikan, kayak Unilever itu kan bagian dari global value chain. Sehingga kalau kita lihat proses produksi barang itu siklusnya bisa terbagi ke beberapa negara, beberapa lokasi produksi gitu. Nah, kita inginnya yang halal tadi, kita akan melihat beberapa model bisnis yang kira-kira siklusnya barang ini dari hulu ke hilirnya, dari hulunya misalkan paling banyak dari Cina, misalkan obat-obatan, farmasi, kosmetik dan sebagainya. Kemudian marketnya ada di negara-negara yang menjadi pasar syariah tadi, Middle East, Arab dan sebagainya. Nah, itu kan secara geografi kan melewati kita. Nah, dari sisi supply chain-nya gitu, beberapa proses hulu ada di Cina misalkan. Kemudian kita pengen ngambil nilai tambah di proses middle-nya. Di Indonesia kita ambil prosesnya, nilai tambahnya, baru nanti untuk pemasaran produk akhirnya ke market yang ada di negara-negara Islam tadi. Nah, kalau kita lihat ini potensinya luar biasa besar. Dari beberapa angka dari ekonomi Islam gitu, potensi ini yang akan kita ambil. Tadi saya memberikan ilustrasi contoh misalkan produk-produk farmasi dan kosmetik yang memerlukan bahan gelatin misalnya. Selama ini orang khawatir karena gelatin itu lebih dominan, mohon maaf, diproduksinya dari tulang dan kulit babi misalnya. Negara-negara market Islam ini perlu kepastian. Nah, itu yang kita ambil, kita sertifikasi halalnya di Indonesia. Sehingga konsumen sangat yakin ini sertifikasinya dilakukan di Indonesia. Dan Indonesia sudah mempunyai kesepakatan MRE, jadi Mutual Recognition Agreement dengan negara-negara Arab tadi. Sehingga ini potensinya akan bisa kita ambil semua. Nah, di tahap awal teman-teman IKIK Halal Sidoarjo itu sudah menggandeng beberapa investor dari Cina yang cukup besar. Amin Bio, kemudian beberapa perusahaan kosmetik, kemudian farmasi juga sudah mulai masuk. Nah, kalau ini jadi, ini bisa menjadi model bisnis bagaimana kita mendesain satu kawasan baru yang namanya KIK Halal dengan potensi yang sangat besar untuk beberapa market khususnya di Middle East tadi. Kira-kira gitu konsepnya. Oke, itu ya kurang lebih teknisnya berkaitan dengan KIK Halal. Mungkin Pak Edwin mau menambahkan berkaitan dengan sebenarnya saya ingin menambahkan terkait dengan summit ini. Oke, Jadi ini baik, untuk pertama silakan. kalinya kami kerjasama dengan CNBC Indonesia dan juga 18. Kita berharap semoga kerjasama ini juga bisa terus berlanjut ya. Apalagi tadi Pak Ses mengharapkan agar ini jadi continue setiap tahun ditunggu-tunggu Annual. oleh semua investor yang tertarik untuk bisa berinvestasi di KIK. Jadi kami juga berterima kasih nih buat CNBC Indonesia dan juga buat partner knowledge kami dari Deloitte, kemudian dari British Chamber, kemudian dari mana lagi? Jetro. Ya, Oke. terima kasih. Baik, kita tunggu Siap. acaranya begitu dari SEZ ISA 2025 yang akan digelar pada tanggal 11 dan juga 12 November untuk menjadi forum pertemuan antara pengusaha, kemudian KIK, pemerintah untuk menarik investasi asing di Indonesia agar bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional.